Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Satu Track Jawa Pasar Banyuwangi. Tapi ini kita di segmen baru. Ya udah beberapa kali sih. 3 kali. 3 kali ini segmen pojok track ini khusus membahas pernak-pernik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan MotoGP. Kemarin setelah bahas pertama itu kostum ya, baju ya, apa? Balap, baju. Bahasanya Mas Ben? Wear pack. Setelah itu ban, helm, ban. Terus hari ini kita bahas soal rem MotoGP. Ya, ini remnya juga salah satu untuk safety yang krusial lah ya. Nah, ini untuk MotoGP. Yang paling banyak dipakai apa Mas Ben? Kalau sekarang yang secara untuk pemas tunggal ini sih Brembo. Iya, pabrikan Itali. Gitu. Jadi yang digunakan di namanya motor MotoGP untuk saat ini adalah Brembo, meliputi kaliper, master rem, bantalan, cakram itu. Ada yang Swallow juga Mas Ben? Bukan. Ada. Hah? Isin. Swallow ada. Apa itu? Sandal Swallow yang kan biasa. Oh iya, sepeda tarik belakang iya. Kalau kayak gitu merek teh gelas. Oh iya. Ditaruh di belakang. Ya Ben? Iya. Oke. Ini apa aja Mas Ben? Soal rem ini Mas Ben. Apa sama kayak rem-remnya motor bebek pada umumnya? Rem depan, rem belakang atau MotoGP itu remnya cuma kan nggak pernah tahu yo. Remnya itu di sebelah mana gitu loh. Iya. Yang sebelah kiri ini apa? Kopling. Sebelah kanan? Rem. Ini toh? Iya. Rem depan toh? Tapi di kiri ada rem juga. Di stang di bawah. Itu buat rem? Rem tam berarti sama rem kanan ada. Oh, ada, sama berarti ya. Oke. Berarti gitu ya. Iya. Nah, jelasin Mas Ben. Oke. Mosok Jadi ditakoni manduk-manduk aku terus piye? Jadi gini, rem MotoGP ini sebenarnya ada 5. Ada 5 ya remnya ya. Kalau motor harian ada 2 ya. Atau 3 ya? 3. Kalau yang Matic ada 3. Yang kanan, kiri, sama bawah. Matic ya cuma 2 toh. Depan ini rem kanan sama kiri kan ada remnya juga. Iya, iki wis tak Matic. Oh ya, 2 ya. Sorry ya betul. Matic 2 ya. Karena dia kebiasaan naik ya Revo Ducati. Iya, jadi pakai Swallow. Rem MotoGP itu ternyata ada 3. Ada 5. Enggak bingung. Yang pertama adalah rem depan. Kemudian posisinya di kanan. Kemudian ada rem belakang di kaki kanan. Kemudian ada rem namanya itu engine brake. Ya. Engine brake itu di mesin kayak mobil bis kayak gitu ibaratnya. Apa main persneleng kayak? Betul. Cara menurunkan gigi dari tinggi ke rendah. Kemudian ada rem ini yang baru ditemukan ya, istilahnya di ini tam sama skuter. Hah? Skuter? Iya, rem skuter. Jadi tam itu tekan tombol di tang kiri. Kalau skuter itu di bawahnya. Jadi kopling di bawahnya ada ditekan gitu. Itu kegunaannya apa aja Mas Ben? Sebenarnya sama, namanya rem itu untuk menghentikan ya. Oh ya, untuk menghentikan laju. Masing-masing tadi loh. Ya, ini. Jadi kenapa kok muncul ada rem tam sama skuter itu? Sebenarnya itu mengingat dari tahun 93 itu kan ada kejadian Don kecelakaan ya. Don kecelakaan, kakinya sampai dikasih sangkar. Dikasih sangkar, ada itu fotonya itu, dokumentasinya. Jadi waktu dia kembali lagi untuk balapan, Honda ini menemukan teknologi istilahnya baru, temuan baru. Remnya itu dipindah di di tangan kiri. Karena apa? Nggak mungkin Duhan dengan kondisi terluka kakinya ngerem dari kaki kanan. Ya. Ini pernah sama ceritakan dulu. Iya. Terus kemudian seandainya motor balap ini posisi belok ke kanan,
saya kira kalau ngerem dengan rem belakang nginjak kaki kanan Susah. kayaknya nggak karena posisi kaki kanan kan turun ke Ya, mendekati aspal sama gini ya. Ya. Jadi kalau kaki biasanya gini, remnya kan gini, kan kayak gini, itu mengganggu aerodinamika juga, kestabilan. Akhirnya pakai rem tam atau ring skuter. Jadi cara kerjanya dia ditekan, terus sama juga rem tamnya ditekan, terus di ini skuternya ditekan, ya kayak tank gitu istilahnya, terus ditem gitu. Nah, jadi dengan adanya teknologi itu sekarang sudah banyak dipergunakan di beberapa pembalap. Ada yang suka dan yang nggak suka. Termasuk Marquez itu nggak suka rem yang tombol. Kemarin sempat dia ada update dari Ducati, nggak suka, kurang nyaman. Dia mungkin lebih suka yang skuter. Gitu. bedanya kok gimana Mas? Kalau tombol itu ditekan. Ya. Di tombol. Kalau di skuter itu sama ditekan, tapi dia ada switch-nya. Ada, nanti bisa cari gambarnya itu, switch-nya kayak ini apa? Kayak cuknya sepeda motor. Kayak seperti itu. Cuknya sepeda motor yang manual, punya Revo Ducati saya itu kan ada ditarik gitu ya. Nah, ini bukan ditarik tapi ditekan. Gitu. Oke. Jadi kemudian rem yang ketiga tadi yang saya sebutkan rem engine brake itu sebenarnya gini, kan di motor MotoGP itu sebenarnya memasukkan gigi satu menggunakan perslening. Kalau untuk 2-3 perslening, dikopling. Perslening. Ya, dikopling. Gigi satu itu dikopling, start, digunakan start ya. Tapi untuk laju berikutnya 2, 3, 4, 5 atau 6 itu tanpa menggunakan. Nah, guna engine brake ini adalah penggunaan dari gigi tinggi ke rendah. Jadi tujuan begitu, wing seperti itu dia. Jadi itu engine brake. Jadi rem tadi ada rem tangan, rem kaki, engine brake, tam sama skuter. Tujuannya ya tadi mengurangi dan menjaga gimana caranya dengan adanya pengurangan laju itu atau deselerasi ya namanya itu ya. Itu menjaga motor tetap di garis racing line-nya. Masuk keluar tikungan dia lebih halus. Mas Ben, kalau si Martin kan? Dia bisa dibilang, kalau Bang Aco kemarin bilang itu dia spesialis pada waktu start. Dan kalau ngerem ini kan juga salah satu posisi yang krusial ya, menentukan juga. Kalau Bang Aco kemarin bilang yang paling telat ngerem ya. Yang pasti juara, yang menang gitu. Nah ini kalau ada nggak sih pembalap yang spesial untuk ngerem ini? Kalau untuk datanya sih saya belum pernah ada ya, karena itu tergantung riding style-nya pembalap. Karena setiap pembalap punya. Maksudnya tadi Saman bilang kalau Marquez itu nggak suka. Karena gini, mungkin dengan kan tombol itu ya, dia feelingnya itu nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau dia mungkin pakai skuter, dia bisa masih merasakan getarannya ya. Kalau tombol kan mungkin elektrik ya, kayak elektrik gitu ya. Jadi kurang nyaman, saya kira kurang nyaman aja. Kalau mungkin rem pakai skuter, saya kira sama dengan kayak rem manual yang kita rem cakram gitu. Bisa merasakan dia ngeremnya mungkin 10%, 20% atau 30%, 40% seperti itu. Kalau kita kan sama belum pernah ya nyoba naik motor MotoGP itu kan belum pernah. Mas Bang itu juga pernah, aku juga belum pernah. Arek-arek ya urung pernah gitu ya. Oh pernah kamu? Mas Gita pernah? Ninja. Maksudnya dengan kecepatan kayak gitu dan kita harus banyak tombol, sekian tombol itu kan pasti ya bingung, susah gitu loh. Maksudnya gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara tombol di stang itu sangat banyak sekali. Makanya harus pelajari, ada tombol launch untuk start, untuk limiter di pit stop, di pit nggak boleh lebih dari 80 km, kemudian whole shot, rail device itu tadi, semuanya itu sangat. Terus sama pengatur-pengatur yang lainnya itu semua ada di stang itu. Tapi untuk rem bel ya Mas Ben? MotoGP itu? Nggak ada ya malah. Belnya itu pakai telepati itu biasanya. Giro. Ini apa? Remnya banyak tapi malah bel nggak ada. Ya, spion juga nggak ada. Nggak bisa dibuat jualan nih berarti Mas Ben. Ya. Di Camry John nggak bisa. Kan ini motor prototype. Prototype. Beda dengan WSBK. WSBK itu kan dijual di pasaran, ada spionnya. Gitu. Dan komponnya juga kompon standar. Kalau namanya prototype MotoGP ini, ya Baju juga ngomong bahwa prototype ini semua adalah komponnya full racing. Dan harganya juga
berlipat-lipat. Tapi emang gak guna ya kalau ada bel ya. Nggak ada sih. Nah, di bel gak mungkin ngasih lewat ya. Iya. Pembalap. Oke, kalau kalau kita kan di motor-motor konvensional ya yang biasa kita pakai kayak motorku, motore Mas Lukas, motore Dila. Ya, ada Revo Ducati. Apa nek ini aku mau bridging ke soal ABS Mas Ben. Apa nek ABS ya sampean? Airbag system. Enak ta? Di MotoGP sebenarnya ABS itu tidak ada, tidak diperkenankan, malah ada aturannya. Karena gunanya ABS adalah memberikan kestabilan saat pengerem. Nah, kalau ada ABS, otomatis motor itu akan stabil. Kalau tidak ada ABS, motor itu akan mengikuti riding style-nya pembalap. Jadi proses penghentiannya motor dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah, sebenarnya kalau ABS itu kan tidak pernah slip. Karena ada tes kan sepeda motor, dikasih roda di kanan kirinya, rodanya 3, dia tanpa menggunakan ABS, ditekan, dia muter 360 derajat. Gitu. Tapi menggunakan ABS kecepatan tinggi, direm, zut. Itu tidak bagus buat MotoGP. Makanya justru tidak dilarang. Dan itu ada aturannya memang, dilarang. Federasi FIM-nya itu mendengar tidak menggunakan ABS. Terus kalau dilarang Bang Aco ganti Bang Aco. Nah, Bang Aco gimana lihatnya Bang Aco? Iya, tadi itu kembali lagi ke ABS ya. Karena naturalnya riding style-nya si pembalap itu nggak dapat akhirnya. Merasakan feelingnya itu tadi. Karena kan ABS itu kan anti-lock brake system. Anti-lock. Jadi dia takutnya kalau memakai alat ABS itu bannya ngunci malahan. Oh gitu. Itu juga jadi penyebab makanya tidak digunakan di MotoGP. Salah satunya itu. Terus untuk itu sih banyak semua. Kemarin kan juga ada yang mulai rem tongkat, ada pelindung yang gara-gara dulu kena senggol. Pelindung rem, handle. Oh iya. Itu kan juga karena sensitif ya Mas Ben, makanya ada dikasih pelindung ya. Iya, itu sensitif juga. Kebanyakan yang kanan. Terus ini kan kalau semisal kita turun dari jen Mas Ben, turun dari jen ini kan kadang-kadang bermasalah karena remnya panas ya, akhirnya sampai mbah meleduk, mbah nyegur Mas Ben. GP ini gimana? Kalau GP gini sebenarnya suhu idealnya remnya kan dari bahan karbon ya. Rem itu dari bahan karbon. Kalau yang belakang baja. Jadi gini, kerjanya sih sebenarnya sama seperti rem cakram yang pada umumnya, tapi yang membedakan adalah materialnya. Kalau material yang digunakan yang di depan itu adalah material pakai karbon. Dia otomatis karbon itu kan ringan, tapi mempunyai daya tahan yang tinggi, baik suhu temperatur, dan dikagetkan dia juga masih stabil. Nah, untuk suhunya di MotoGP itu antara 250 sampai 850 derajat Celcius, bahkan bisa menyentuh angka 1000 derajat. Tapi kalau di Moto3 itu dia kurang lebih 100 sampai 500-an gitu, karena kastanya dia kan lebih di bawahnya MotoGP ya. Gitu. Untuk diameternya juga gitu. Diameternya kalau MotoGP itu 340, kalau Moto3 itu sebenarnya 320 mm gitu untuk diameternya. Biasanya rem itu kalau direm sang panasnya itu dia sampai menyala di kampas ini itu. Nah, terus kemudian biasanya pembalap gunanya pemanasan warm up itu adalah untuk memanaskan rem. Selain memanaskan ban, juga memanaskan rem untuk mencapai suhu temperatur ideal. Kalau remnya itu tidak ideal, yang terjadi akan loss atau blong lah istilahnya. Ya, itu makanya gunanya warm up itu menstabilkan suhu remnya, juga selain juga menstabilkan untuk bannya tuh. Itu. Makanya tadi yang dipakai itu banyak Brembo ya. Iya. Ini emang kayak sama kayak ban. Kalau ban kan misalnya bisa jadi satu-satunya gitu. Nah, kalau rem ini apa terserah
pabrikan atau gimana? Dulu itu ada Nissin kayaknya. Ada Nissin. Ini supply-nya untuk tahun ini memang Brembo dari Itali. Oh, berarti emang udah Iya. satu itu tuh Iya. yang dipakai ya. Iya. Makanya Brembo itu kok mahal ya. Kalau Iya. Iya. Mahal sekali. apa? Kita beli Iya. mahal Brembo. Dan karbon kalau remnya itu kita pegang jatuh, tar, hancur. Karena karbon. Beda dengan baja yang Revo Ducati saya dijatuhkan ting gitu dia. Gitu. Ting. Iya. Jadi Terus berarti kalau Tapi harganya lebih mahal. dipakai biasa gitu paling enak gimana? Yang apa? Tergantung situasi sih. Kalau hujan itu harusnya pakai baja. Karena baja tidak memerlukan suhu yang tinggi. Sedangkan karbon itu tadi kan antara 250 sampai 85 malah bisa menyentuh 1000. Malah di Evan itu 1200. Sampai di rem kadang-kadang kalau kamera jeli fotografer nyala. itu nyala merah itu. Merah itu cakramnya itu. Jadi memang sudah diperhitungkan. Jadi kalau balapan hujan biasanya pakai baja. pakai baja. Dan kalau normal di depan itu biasanya pakai karbon, kalau yang di belakang pakai baja dan diameternya lebih kecil. Ya itu Pak, saya tambahin lagi Pak. Kenapa juga di depan itu pakai karbon dan di belakang pakai baja? Karena kalau untuk balapan itu hampir 90% itu menggunakan pakai rem depan. Betul. Kok yang di belakang itu palingan 5-10% stabilitas. sisanya. Ya itu juga makanya kenapa juga banyak si Marquez ya, kembali lagi ke Marquez minta yang front end Iya, gitu iya. tadi. Gaya balap akhirnya kan balik lagi ke riding style. Ya, betul. Kalau ngomongin harga Mas Ben, Wih, kalau harga namanya karbon bahannya mahal ya. Itu bisa dikatakan bisa minimal itu 70.000 US dollar ya atau sekitar 1 miliar. Bisa. 1 miliar. Iya, rem. Itu hanya depan loh ya. Satu paket tapi. Satu paket untuk satu musim. tenanan Iya. Iya, satu paket. Malah itu rem depan loh ya. Rem depan tok itu. Rem depan saja. Belum yang belakang Itu yang 1 M itu satu paket itu mesti gimana? satu Itu paket itu ada apa ya? ya, bahkan Piringan, kaliper, handle, bantalan, terus ini Itu pompa. habisnya selama satu musim atau iya, cuma paket. satu paket tok? Paket. Iya. Satu paket. Iya. Bisa dikatakan itu rem depan itu bisa 2 miliar. Iya, nyawa itu. Belum. Jadi sama yang Sebanding, belakang sumbut, bisa dikatakan ya Sumbut Pak. ya bisa dikatakan kalau sama belakang mungkin bisa 2,5 atau 3 Sumbut, Pak. miliar. Maksudnya kalau pakai merek lain nggak stop Pak. Nggak Karena- stop. karena nggak bakalan apa? Stop. Rem karbon ini oh enggak ada. Iya nggak bakal Nggak ada. stop. Merek-merek lokalan nggak stop. Dan hebatnya rem karbon ini meskipun di kecepatan berapapun di rem mendadak akan berhenti. Iya, sumbut Pak, 1 sumbut. M loh. Iya. Lebih mahal. Ini nanti hitung ya. Salah masih kamera malah HP. Yang buat mahal karena bahannya karbon. Bahan. Karbon. Iya. Itu bisa di browsing itu harganya itu. Ini Paketnya. kalau yang merek Brembo, kalau Iya. yang merek jajan Nissin, Oh iya nih. beda. Nissin Iya mungkin ya. Kurang lebih Kurang sama. lebih sama, karena itu materialnya prototype. Kalau sudah material prototype itu pasti Racing. sudah dibuat untuk itu, bukan untuk di massal. kalau kita buka usaha jualan ini bisa Mas Ben? Cuan Mas Ben? Bisanya bisa, cuman itu kan digunakan khusus kompetisi, bukan Iya. untuk sehari-hari. Iya. Beda antara yang part racing sama yang harian. Itu jelas yang masih paling dicari yang harian. Kadang-kadang orang bilang, wes iki ndak wes sing biasa ae. Kuwi sing apik. Banyak. Kualitas ae, enggak wes sing nomor loro ae nomor 3. Ya gitu Brembo. aja mesti tawar. Mereknya Tapi kalau kita Brembo. bicara karbon biasanya digunakan motor-motor yang biasanya cc 150 yang dimodif atau yang 250. Karena bawaan pabrik biasanya itu masih standar. Tapi begitu dimodif pernah itu saya baca dimodif Kawasaki ya. Punyanya siapa ya, ada itu Iwan Banara kalau nggak salah, itu remnya saja harganya hampir 175 juta, remnya saja, rem depan. Itu tadi Mas Benny bilang kalau yang 1 miliar itu cuma rem depan toh. Iya, rem depan saja, belakang belum rem belakang itu gitu. Yang belakang terus yang Pakai tadi, baja yang belakang. yang apa? Mungkin lebih mahalnya karbon tapi ya. Iya, lebih mahal karbon. Yang
skuter tadi. Oh, itu kan teknisnya untuk pengereman Iya. aja. Yang ini, kalau remnya kan bahan materialnya itu. Berarti kayak apa? Skuter terus tombol ya. Tam Itu brake. tadi ya, thumb brake itu Hmm. berarti tetap nyambung ke Iya, nyambung ke sana. Itu kan penemuan teknologi. Cuma biar nggak ribet pakai. Konvensional biasanya pakai pedal. Ya itu tadi, kita belok kanan mau ngerem kaki kanan kan Iya. nggak mungkin. Hanya tombol yang berbicara atau Iya. skuter yang berbicara. Sebenarnya untuk memudahkan itu tadi pembalap. Biar riding style-nya, racing line-nya bagus, keluar masuk tikungannya. Nggak ribet lah. Nggak diribeti, ya gitu. Ya gara-gara kejadian Duen aja tahun 93 gitu. Kok Duen bisa sampai merubah itu banget ya? Iya, karena kakinya patah, terus kakinya dikasih kayak sangkar gitu. Dan dia tetap balapan. Waktu dia cedera, ditunjukkan kakinya gitu, terus begitu turun ke balapan, dia nggak mungkin balapan dengan kondisi kaki remnya kaki kanan mengerem secara konvensional ya. Akhirnya Honda mencoba teknologi itu tadi, menginovasi, diakali lah bahasanya. Maksudnya berarti kalau pembalap yang sekarang ya, karena sekarang itu banyak banget updatean ya, banyak teknologi dan lain-lain. Belum tentu ya pembalap yang dulu Benar. bisa Betul. jago lah Benar. di balapan sekarang ya. Ben. Yes. Ya, itu Dan tadi. begitu juga sebaliknya, Betul. kayak Aco atau siapa yang muda-muda ya kemungkinan Iya. di 2-3 tahun yang lalu dia udah memakai teknologi yang baru-baru tadi. Iya. Ya. Makanya 2027 ini adalah kembali lagi kita ke eranya Duen-Duenan itu tadi. Iya. Karena Tidak ada winglet, pembatasan. ya ada pembatasan, wingletnya tidak ada, rehab device, holster device-nya itu dihilangkan semua, mesinnya dikurangi untuk biar aslinya nyalip. Makanya 2027 ini ya mohon maaf, Aprilia kemarin tadi itu yang Raul itu mengetes tanpa winglet itu satu Raul Fernandez. Nah, tadi Gonzales ya tahu saya sudah. Kayak bola saya memang nggak ngerti kalau bola. Jadi itu suatu kelebihan, dia sudah di Phillip Island punya data dia. Itu. Tapi pabrikan lain sebenarnya sekarang sudah melihat itu, sudah tidak ada Holy Set sama Tapi Ariel kayak ini kan si Raul Gonzales tadi. Fernandez. Ya ngetes namanya. Enggak apa sudah. Kalau si Raul Gonzales Fernandez. Fernandez ini kan ngano Ada dua ya, Augusto Fernandez sama Raul. nyobanya pada saat ada di seri MotoGP lah dalam satu musim lah. Kalau kayak pembalap-pembalap lain nyoba lah deh semisal pemain bola. Iya. Nah, pemain bola latihan Hmm. dan lain hal itu kan ketika pas bukan kompetisi latihan sendiri itu nggak masalah. MotoGP bola nggak sih latihan tiba-tiba latihan di sirkuit siapa itu latihan benar-benar latihan pakai Kalau untuk itu cari data itu ya. tadi. Oh. Kalau itu resmi berarti harus sesuai dengan konsensi. A, B, C itu tidak bisa. Kecuali D. D itu kan Yamaha sama Honda. Dia mau fairingnya, S-duct-nya, buritanya diganti. Itu tidak apa-apa. Engine-nya, konfigurasinya tidak apa-apa diganti. Tapi kalau untuk yang sudah dapat grade A kayak Ducati, KTM, kemudian Aprilia, itu dia nggak bisa. Kemarin sebenarnya Aprilia itu karena memang alasannya diperkenankan Makanya si Aprilia ini ngetesnya pada waktu di Phillip Island karena anginnya kenceng. Kan besok dengan tanpanya ini kan angin, jadi tadi dia merasakan motornya melaju kayak terbang. maksudnya Willy. syukur-syukur ya mau Oh iya, makanya pas maksudnya off season nggak bisa, nggak bisa itu kena. Kecuali Honda Yamaha bisa. Nah, Honda padahal Honda Yamaha harus dapat konsesi. sih? Loh, iya, Mendung. bisa, tapi tidak boleh menggunakan motor MotoGP. Biasanya pembalap lagi kayak ada jeda 2 minggu, dia kembali ke tanah kelahirannya kayak di Marquez Spanyol. Dia latihan bersama sama adiknya sama David Alonso. Dia bukan pakai motor Ducati balap, pakai motor yang lainnya. Yang selekeran itu ya. Iya, motor cross. Karena apa? Melatih fisiknya sama feelingnya dia di tikungan ini. Tapi langsung ya dia dah. Bukan, pembalap yang kemarin juara dunia itu, anak didiknya Marquez. Itu. Ya karena memang latihannya bersama. Cuman kemarin, maaf Tapi ya. dia ngefans
Rossi. Oh iya. Sampai apa jenis madak-madak nih gawe. Dia pakai perban. Ya, karena kecelakaan kemarin dia ceritanya. Tapi kan dia sebenarnya ngefansnya ke Rossi bukan ke Marquez. Ya, semuanya seperti itu. Oke. Jadi yang paling lucu, ini paling lucu. Apa? Kemarin Marquez pas waktu latihan sama adiknya sekarang itu dia masih menggunakan motor Honda. Bukan motor Ducati Panigale. Atau apa, tapi kan motornya sportnya Panigale biasanya gitu. Iya. Ya nggak tahu sih, kayaknya masih ada selalu di Ya hati. enggak mungkin ya cuma adanya itu di Sempat rumah. loh, wartawan loh itu loh, kenapa kok masih pakai Honda tuh padahal sudah Ducati sudah setengah musim lebih. Ya tugasnya wartawan golek berita Mas Ben. Ya namanya kan untuk menggodok itu. Oke, karena habis lah. Oh iya, siap. Menarik. Menarik. Hmm. Menarik. Ya enggak lah. Intinya kan kita memberikan edukasi. Ya. Ini lumayan teredukasi lah. Prem-preman ini. Iya. Ini nggak ada lagi Mas Ben yang mau disampaikan. Marquez lagi nggak Bapak? Nggak ada. Marquez ini remnya sama 5 itu dong. Kayaknya dia pakai skuter yang tambriknya nggak Oh suka. nggak Dipakai dia. Karena dapat Dia cuma pakai 4 rem tok yo. ya dapat ada dari Ducati kemarin dia nggak nyaman pakai tambrik. Dia kayaknya lebih nyaman pakai yang skuter. Karena langsung merasakan getarannya ya. Ini kan kita tadi pojok apa yang satu track sama yang nutup ya. dan itu Saman bilang Pojok track terus. Nah, ini sama tutup lagi yang keren. Ini yang ini Ganti Bener Bang pojok Acu. track. Ganti Bang Acu sekarang. Ganti Bang Acu. ini bener-bener pojok track. Nah, Oke. Kayaknya acara pojok track kita yang membahas tentang rem kita akhiri pada sore hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tetap mendukung kami di podcast kami ini. Jangan lupa untuk like-nya, subscribe, kemudian tombol subscribe-nya ada di bawah sini. ada di Silakan berkomen yang di positif. perutnya Mas Benny. Itu kita tunggu dan dukung selalu podcast kami khususnya di pojok satu track dan pojok track. Kok ada pojok satu nih barang? Iya. Podcast satu track. Podcast satu track dan pojok Track. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu track. Nah.